Shalom, saat ini kita mau beribadah bersama-sama. Saya secara pribadi mengucapkan selamat Paskah untuk jemaat yang saat ini sedang merayakan. Meski tidak di dalam gereja, tapi saat ini kita merayakan Paskah di rumah masing-masing. Saya berharap bahwa ini tidak mengurangi rasa kita dalam menyembah Tuhan, meskipun saat ini kita ada di rumah kita masing-masing. Saat siang hari ini saya akan membawakan beberapa pujian, membawa jemaat untuk masuk lebih dalam di dalam hadirat Tuhan, merasakan, mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah mati buat kita, Tuhan sudah bangkit buat kita, Tuhan sudah menjadikan kita hidup, dan itu semua karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan atas hidup kita. Kita mau mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Kita mau berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Katakan bahwa Engkau sungguh baik buat kami Tuhan. Engkau sungguh teramat baik buat kami. Kami mengucap syukur saat ini Tuhan, karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau sudah memberikan kami hidup yang kekal Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Meski saat ini kami tidak bersama-sama di dalam satu gereja, tapi kami percaya bahwa kasih-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Sukacita yang Tuhan taruh tidak akan pernah berubah. Semuanya masih ada, tetap sama. Meski kami ada di dalam gereja maupun tidak di dalam gereja, tapi kami percaya bahwa itu tidak mengubah apapun Tuhan. Kami tetap merasakan kasih Tuhan menyertai kami. Kami tetap merasakan sukacita Tuhan terus mengalir di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat siang hari ini kami mau merasakan hadirat-Mu, hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kita mau angkat sebuah pujian Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Pujian ini sekali lagi dengan segenap suara kita. Katakan Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu
Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita mau siapkan hati kita, kita mau tundukkan kepala kita. Saat ini kita merayakan Paskah bersama-sama, di mana Tuhan sudah bangkit buat kita untuk menyelamatkan hidup kita. Dia sudah berkorban untuk segalanya buat kita. Kita mau buka hati kita untuk menerima firman Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Kita mau angkat sebuah pujian kemenangan terjadi di sini. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, sehingga saat sore hari ini kami menerima hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalipun hanya lewat layar kecil. Tapi ini satu anugerah yang patut kita syukuri. Oleh karena itu dalam ibadah pada saat ini dalam rangka kita mengingat, kita mengenang akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Bangkit dari antara orang mati dan Dia hidup sekarang bersama dengan kita. Maka sore hari ini mari kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dari surat Paulus kepada jemaat Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui nas ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul atau dengan tema kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Ada 3 hal yang akan kita renungkan bersama. Apa yang kita dapatkan melalui kuasa kebangkitan Tuhan Yesus? Yang pertama, dalam nas ini Paulus kembali menegaskan kepada kita semua bahwa orang yang percaya Yesus mestinya mengenal siapakah Yesus itu. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bukan hanya sekedar nama, tetapi Dia adalah Allah yang menjadi pelaku untuk menyelamatkan kita, sampai Dia rela mati di atas kayu salib. Bahkan 3 harinya Dia bangkit dari antara orang mati. Dan itu membuktikan bahwa Tuhan kita bangkit dari kematian. Yesus menang dari kematian. Nah, Paulus menyampaikan hal ini ketika dia mengenal kuasanya, mengenal Yesus adalah Tuhan. Maka orang yang percaya dia akan mengalami yang sama, yaitu kebangkitan bersama dengan Tuhan Yesus. Maka kita sebagai orang yang percaya patut bersyukur. Karena ketika kita mengimani Yesus adalah Allah yang sudah bangkit, maka kita akan menikmati satu kehidupan bersama dengan Dia. Mari kita bersama-sama membangun iman kita semakin sungguh-sungguh dalam kita mengikut Tuhan. Sekalipun situasinya cukup tidak aman bagi kita sekarang ini, tapi ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, mengalahkan kematian, dan sekarang ini kita mengimani bersama bahwa ketika kita bersama dengan Yesus, kita pun akan bangkit melawan musuh kita, melawan corona, melawan kelemahan kita, untuk tetap semangat berjuang bersama dengan Tuhan Yesus mengalahkan setiap musuh kita. Musuh kita terutama adalah hati yang kurang tenang, hati yang kurang percaya. Dan itu harus dibangun dari diri kita untuk menjadi orang yang tetap kuat iman kita, tetap mengikut Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh. Sekalipun kita tidak bisa bersama-sama dalam ibadah kelompok besar, tetapi saat ini kita bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing, kita membangun diri kita menjadi orang yang tetap kuat dalam kita mengikut Yesus. Jadi kuasa kebangkitan Yesus memberikan kita semangat iman, bangkit iman kita, bangkit kesetiaan kita, bangkit kesungguhan kita bersama dengan Tuhan, sehingga kita bisa mengalahkan semua persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, mari kita akan lihat di pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, poin kedua, bahwa kuasa kebangkitan Yesus bukan saja memberikan semangat,
kebangkitan iman kita, kebangkitan semangat kita. Tapi poin yang kedua adalah memberi kita damai sejahtera. Perhatikan baik-baik dalam nas itu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika kita berada di dalam Yesus Kristus, ketika kita hidup bersama dengan Yesus Kristus, sekalipun kita diberhadapkan dengan satu masalah, satu kesulitan, tapi ketika kita terus berada di dalam Dia, Tuhan memberikan damai sejahtera itu. Dan damai sejahtera itu Alkitab berkata memelihara kehidupan kita. Maka melalui nas ini kembali kita diyakinkan bahwa kuasa kebangkitan Yesus memberikan hati kita tenang, memberikan keyakinan kita yang semakin kokoh bahwa Yesus bukan lagi mati dikubur, tapi Yesus sudah bangkit, sekarang hidup bersama dengan kita, memberikan ketenangan kepada kita sehingga kita hidup bersama dengan Tuhan. Nah, kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, apa yang kita takutkan? Tidak ada sesungguhnya. Dalam kondisi mungkin sakit, mungkin kita tidak punya duit, mungkin kita takut kemana-mana sekarang ini. Kalau mau pergi harus pakai masker, kalau habis pergi harus cuci tangan, mandi dan lain sebagainya, cukup ribet. Tetapi ketika kita bersama dengan Yesus akan tetap ada damai sejahtera. Kita akan bisa melakukan itu dengan senang hati. Jadi kuasa kebangkitan Yesus memberikan kita, poin yang kedua adalah damai sejahtera. Maka ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi supaya kita menghilangkan rasa jenuh, menghilangkan rasa khawatir dan takut, pikirkan hal-hal yang positif. Pikirkan hal yang baik. Jangan pikirkan yang buruk dalam kehidupan kita. Jangan pergi dengan penuh ketakutan, jangan berjalan dengan penuh ketakutan, tapi berjalannya bersama dengan Tuhan. Pikirkan semua yang terjadi baik-baik saja dalam hidup kita. Pikirkan sesuatu akan terjadi dalam keluarga kita baik-baik saja. Tidak ada sesuatu yang tidak baik. Maka ketika panjenengan mengimani bahwa semuanya akan baik-baik saja, itu akan membuat hidup kita ada damai sejahtera. Maka sekali lagi bahwa ketika panjenengan berada di dalam Yesus Kristus, maka kebangkitan itu akan membuat kita menjadi kuasa atau menjadi kedamaian di hati kita, sehingga kita tetap kuat menghadapi apapun dengan penuh sukacita. Jadi poin yang kedua yang perlu Bapak Ibu renungkan baik-baik. Kuasa kebangkitan Yesus memberikan kita damai sejahtera, dan damai sejahtera dalam Kristus itu memelihara hati kita, ngopeni hati kita, sehingga kita tidak akan kehilangan yang namanya damai sejahtera karena kita bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bahwa kuasa kebangkitan Yesus memberikan hidup kita kuat, memberikan hidup kita kuat. Coba kita lihat di ayat yang ke-13 pasal 4. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Paulus mengungkapkan ini, situasi mereka sedang dalam penginjilan dan dia jauh dengan umat, dia jauh dengan orang-orang di Filipi. Tapi ketika jemaat Filipi memberikan satu persembahan bagi kehidupan Paulus, dan Paulus kembali meyakinkan bahwa hidupku akan kutanggung bersama dengan Yesus, bahwa Yesus sanggup menanggung hidupnya sekalipun jemaat Filipi itu tidak memberikan sesuatu. Artinya apa? Artinya bahwa hidup bersama dengan Yesus itu ada kekuatan yang bisa menanggung semua beban kesulitan yang dihadapi. Maka melalui Paskah, melalui kematian Yesus dan hari ini bangkit dari antara mati, memberikan satu semangat dalam kehidupan kita, bahwa melalui kebangkitan itu kita diberi kekuatan. Bersama Dia, persoalan kita bisa tanggung bersama dengan Yesus. Ketika kita sakit, ketika kita tidak punya duit,
ketika kita sedang dalam kesedihan, ketika kita dalam kegalauan mungkin. Tapi ketika terus bergantung sama Tuhan, bergantung sama Tuhan Yesus, maka Yesus itu akan bersama dengan kita. Sehingga ketika Tuhan bersama dengan kita, kekuatan itu ada dalam kehidupan kita. Mungkin persoalan itu belum selesai, tapi ketika panjenengan dan saya bersama dengan Yesus, maka kita akan bisa melewatinya. Kalau hari-hari ini soal virus corona kita belum tahu kapan berakhir. Kita belum tahu kapan berakhir. Kita tidak tahu kapan kita akan menjalani hidup ini dengan nyaman. Tapi satu hal yang perlu Bapak Ibu Saudara tahu, ketika panjenengan bersama dengan Tuhan, semuanya bisa kita lewati. Dan kita berdoa bersama supaya corona cepat berlalu, corona cepat berakhir, dan kita hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan Yesus, dan semuanya bisa kita lewati karena Yesus bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita melalui kebenaran firman Allah. Ingat baik-baik bahwa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita semangat iman untuk tetap setia dalam mengikuti Yesus. Yang kedua, memberikan damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, memberikan kekuatan untuk kita menghadapi berbagai persoalan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Tuhan sudah berfirman kepada kami melalui ibadah perayaan kebangkitan Tuhan Yesus. Firman-Mu sudah cukup kuat untuk menolong kami, bahwa kebangkitan-Mu memberi kami kuasa untuk memiliki iman, semangat membangun hidup kami tetap setia, menghadapi segala persoalan bersama dengan Yesus. Tidak hanya itu, Engkau memberikan kami sebuah kedamaian di hati kami. Kami harus memikirkan segala sesuatu itu positif. Kami tidak boleh memikirkan hal yang buruk dalam kehidupan kami. Maka ketika kami memikirkan sesuatu yang baik-baik saja, maka damai sejahtera Allah akan bersama dengan kami. Tidak berhenti di situ, bahwa melalui kuasa kebangkitan Engkau, kami diberi kekuatan untuk menanggung semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami. Maka kami berdoa, bila firman Tuhan ini termeterai di hati jemaat Tuhan, dan jemaat Tuhan tetap setia dalam mengikuti Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan dicukupkan Tuhan. Yang hari ini Mbak Febri yang sedang mengandung diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Tuhan melimpah atas kita melalui kehadiran Bapa di surga, melalui kehadiran Yesus Kristus. Persekutuan Roh Kudus membuat kita tetap setia hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.